Satu ayat terakhir. Prinsip sukses yang terakhir. Lihat bersama dengan saya. Prinsip sukses yang terakhir. Mazmur pasal yang ke-1. Saya sampaikan minggu lalu, tapi saya mau bacakan ini. Karena ayat ini menjadi kesepakatan saya dengan anak saya, Lemuel. Karena di malam tahun baru pergantian tahun kami dapat ayat yang sama ini. Mazmur pasal ke-1 ayatnya ke-2. Prinsip sukses yang keempat adalah ini. Meditasi firman. Merenungkan firman. Ini prinsip sukses yang penting. Kenapa ini prinsip? Karena ini satu-satunya ayat yang lebih spesifik dan detail yang berkata, ini akan terjadi. Sukses akan jadi bagian hidup saudara ketika engkau lakukan ini. Ayat yang kedua dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaannya. Love. Saya selalu tanya, kalau di restoran, apa kesukaanmu? Makanan kesukaanmu. Saya berdoa bahwa makanan kesukaan saudara secara rohani adalah ini. Firman Tuhan. Yang kesukaan ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan. Nah, catat kata itu. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya suka terjemahan The Message yang dikatakan, instead diberkatakan, you thrill to God's word. Kamu yang thrill, begitu dengar firman, lihat buku rohani, lihat firman Tuhan Alkitab, you thrill. Saudara melompat bergairah. Dikatakan, saudara yang bergairah, yang melihat firman, mendengar firman, membaca firman, dikatakan, you chew on scripture day and night, you chew. Nah, ini kata merenungkan firman dalam bahasa Ibrani. Chewing, mengunyah. Bukan hanya membaca, tapi merenungkan. Saudara tahu bedanya membaca dan merenungkan? Kalau saudara makan kacang, saudara telan. Besok saudara BAB ke Jamban, keluar tetap jadi kacang. Itu membaca firman seperti itu. Tapi merenungkan itu dipakai kata chewing on God's word. Mengunyah. Jadi ketika kacang dikunyah, ya, seperti domba. Domba itu punya dua kantong dia. Ada kantong yang buat ampasnya, ada kantong untuk intisarinya. Jadi ketika domba itu hewan memamah biak. Jadi ketika dia makan rumput, dia kunyah, ya, dia lepehin. Kemudian dia makan lagi, dia kunyah lagi, dia lepehin. Sampai sudah cukup halus, dia telan. Ampasnya masuk ke kantong yang kemudian jadi kotoran. Dan sarinya masuk menjadi vitamin, menjadi protein, menjadi gizi. Buat stamina-nya dia untuk menjadi kuat. Nah, ada banyak orang Kristen cuma baca firman tetapi tidak merenungkan firman. Banyak orang makan kacang ditelan tanpa dikunyah. Sehingga kacang tidak membawa protein apapun. Banyak orang baca firman tapi tetap rohnya lemah. Kenapa? Makanya nggak sukses hidupnya. Karena ini prinsip sukses. Prinsip sukses Tuhan bilang gini, siapa yang merenungkan firman Tuhan, mengunyah firman siang dan malam, dikatakan your tree replanted in Eden. Oh, dengar ini lagi. Saudara menjadi seperti pohon yang ditanam lagi di Taman Eden. Bearing fresh fruit every month. Nah, sukses artinya itu menghasilkan buah tiap bulan pada musimnya. Never dropping a leaf. Daunnya nggak pernah jatuh sampai kering. Selalu hijau. Always in blossom. Selalu dikatakan itu. Ya, blossom. Inilah sukses. Seperti pohon.
Orang yang mengunyah firman, merenungkan firman, seperti pohon di tepi aliran air, akar-akarnya dia menghisap sari-sari itu. Yosua 1 ayat 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, kata Tuhan. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah engkau lupa, ini chewing ini, dua unsur ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu di 2021, perjalanan bisnismu, perjalanan keluargamu, perjalanan pelayananmu, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Wow. Saudara mau berhasil? Ini prinsip ini. Jangan cuma baca firman, renungkan firman. Jangan cuma telan, kunyah, cerna. Nah, untuk merenungkan firman, dua unsur itu yang dibutuhkan. Mengucapkannya, memperkatakannya, dan kemudian merenungkan. Seperti hewan membawa biak. Dia kunyah tuh rumput, setelah itu dia lepehin, diucapkan. Kalau sekarang kita baca firman, kita ucapkan, dilepehin. Setelah itu dia makan lagi. Itu rumput yang udah dikunyah, dilepehin, dia ambil lagi, dia kunyah lagi sampai halus. Sampai sudah mendapatkan intisarinya. Pagi hari ini 4 prinsip sukses untuk 2021 buat saudara. Pastikan Tuhan yang membangun, karena sia-sia kalau bukan Tuhan yang memulai dan membangunnya. Pastikan prinsip yang kedua, kerja keras. Dibuang hati pemalas, tapi diberi hati yang rajin. Ketiga, prinsip memberi. Kebahagiaan hidup haruslah memberi. Dan yang keempat, prinsip merenungkan firman. Prinsip meditasi firman Tuhan, saudaraku. Ada 3 kata, ada kata hagah, itu artinya bergumam dengan nikmat. Ketika makan mengunyah, kau makan dengan nikmat firman Tuhan. Ada syikah, itu perenungan yang dalam, sampai pikiranmu dipenuhi dengan firman. Kau hafalkan firman, memorize the word of God, scriptures. Daud dia berkata, mudah-mudahan kau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Merenungkan firman melibatkan hati dan mulut. Ketika hati dan mulut ini bekerja sama dan sepakat, sesuatu yang powerful dan dahsyat akan terjadi. Jangan hati percaya saya sembuh, mulutnya bilang sakit. Jangan hatinya percaya aku diberkati, mulutnya bilang miskin, kekurangan, ngomel terus. Jangan bilang oh, saya kuat, tetapi mulutnya bilang saya lemah, saya hancur, saya gagal. Nah. Itu nggak sepakat. Ketika hati dan mulut sepakat dan selaras, sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidup saudara. Yuk, kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami percaya janji-Mu. Kami percaya firman-Mu. Pegang 4 prinsip ini. 4 prinsip sukses. Kenapa saya bilang prinsip? Karena sebenarnya sukses itu bisa diramalkan, bisa diprediksi. Kalau saudara malas, saya bisa prediksi, saudara tidak akan mungkin jadi orang yang sukses dalam mengerjakan apapun. Kalau saudara tidak menjadikan Tuhan nomor 1, saya bisa prediksi, saudara tidak akan jadi orang yang sukses. Kalau saudara orang yang kikir dan pelit, saya bisa prediksi, saudara tidak akan jadi orang yang sukses menurut definisi Tuhan. Kalau saudara yang tidak suka baca firman, merenungkan firman, saya bisa prediksi, saudara tidak akan bisa jadi orang yang sukses hidup saudara. Sukses bisa diprediksi.
4 hal ini merupakan prinsip sukses. Kalau engkau lakukan ini, saudara akan lihat kata perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung kemanapun kau pergi. Terima kasih Tuhan. Mari sudah berdiri di tempatmu saat ini. Terima kasih. Pegang janjinya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari saya berdoa buat saudara saat ini. Yuk disiplin, bukan hanya baca firman, tapi merenungkan firman. Bukan cuma menelan, tapi mengunyah. Itu beda. Kalau membaca itu makan kacang cuma ditelan. Merenungkan itu mengunyah. Itu kata Ibrani-nya. Hagah. Ya, bergumam, menikmati, mengecap firman Tuhan. Jangan cuma baca berpasal-pasal, tapi nggak merenungkan satu kalimat pun. Renungkan, jangan hanya baca. Untuk merenungkan, dibutuhkan hati dan mulut. Pagi hari ini, Bapa di surga, Bapa berdoa saat ini, biar 4 prinsip ini, 4 prinsip sukses ini Tuhan, biar memandu kehidupan kami di tahun 2021 ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau berdoa pagi hari ini. Buat setiap umat-Mu saat ini yang sedang mendengarkan dan mau bicara dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mau Tuhan, biar makanan kami adalah melakukan kehendak-Mu dan menyelesaikan pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Biar ini menjadi gairah tertinggi kami dan makanan kesukaan kami Tuhan, yaitu kehendak-Mu dan tujuan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Yang bersyukur buat Tuhan meteraikan dalam setiap hati kami semuanya. Janji-Mu yang ajaib digenapi dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin.